Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Baik, Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Ayu, dokter yang bertugas di IGD pada pagi hari ini. Baik, Bapak siapanya Ibu Ani? Saya suaminya Ibu Ani, dokter. Oh ya. Baik, Pak. Bapak apakah sudah tahu gimana keadaan Ibu Ani sekarang, Pak? Belum, dokter. Bagaimana kondisi istri saya, dok? Ya, baik, saya jelaskan ya, Pak. Ibu Ani sekarang mengalami perdarahan setelah melahirkan. Jadi ibunya kehilangan darah yang lumayan banyak. Nah, karena keadaan ibu seperti ini, kita memutuskan untuk melakukan kompresi bimanual dan aorta pada Ibu Ani. Itu tindakan apa, dokter? Baik, Pak, saya jelaskan dulu ya. Untuk kompresi bimanual dan aorta itu adalah penekanan untuk menekan perdarahan baik dari bawah atau internal ataupun eksternal. Jadi dia mengurangi perdarahan tersebut dengan cara menekan bagian dalam dari rahim atau uterusnya. Itu apakah ada risikonya tidak, dok? Ya, baik Pak, untuk semua tindakan itu pasti ada risikonya. Jadi tindakan ini untuk menghentikan perdarahan. Apabila nanti perdarahannya tetap tidak berhasil ditangani, maka kita akan melakukan pemasangan tampon pada uterusnya atau pada rahimnya. Itu kemudian setelah dilakukan pemasangan tampon, kita akan merujuk ibu ke tempat fasilitas yang lebih memadai. Baik Pak, apakah Bapak bersedia? Saya bersedia, dokter. Saya mohon dilakukan tindakan yang terbaik untuk istri saya, dok. Baik. Melakukan persiapan alat dan bahan. Pemasangan APD, pemasangan penutup kepala, pemasangan handscoon, pemasangan duk steril. Melakukan tindakan aseptik antiseptik. Pengosongan kantung kemih. Lakukan pemeriksaan dengan benar, apakah ada laserasi atau robekan jalan lahir, tidak ada kelainan darah, apakah ada sisa plasenta di dalam, atau apakah kontraksi mengalami pelemahan. Pastikan bahwa perdarahan ini disebabkan oleh atonia uteri. Dilakukan pemasangan infus berisi oksitosin 20 unit, dan melakukan penyuntikan ergometrin 0,4 mg intramuskular, dan bila kontraksi kurang memadai bisa ditambahkan dengan misoprostol. Penolong berdiri menghadap pada sisi kanan ibu. Dilakukan penekanan dengan menggunakan ujung jari telunjuk, tengah, dan manis di antara simfisis dan umbilikus pada korpus depan sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Lakukan kompresi korpus uteri dengan jalan menekan uterus dengan mendekatkan tangan belakang dan depan. Perhatikan perdarahan per vaginam. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut sehingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke langkah kompresi bimanual interna. Melakukan aseptik antiseptik pada bagian vulva. Masukkan tangan kanan ke dalam introitus vagina secara obstetrik. Bila perlu, tambahkan analgetik. Ubah tangan obstetrik menjadi kepalan dan letakkan punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior. Dorong uterus ke arah kranio anterior.
Lakukan kompresi dengan jalan mendekatkan telapak tangan kiri dengan kepalan tangan kanan pada fornix anterior. Perhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi demikian hingga kontraksi uterus membaik. Bila perdarahan belum berhenti, lanjut ke tindakan kompresi aorta abdominal. Kompresi aorta abdominal, raba pulsasi arteri femoralis. Pastikan pulsasi arteri teraba dengan baik. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kepalkan tangan kiri dan tekankan bagian punggung jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis dengan arah tegak lurus. Dorongan kepalan tangan kanan akan mengenai bagian yang keras di bagian tengah atau sumbu badan ibu, dan apabila tekanan kepalan tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka pulsasi arteri femoralis akan berkurang atau berhenti. Perhatikan perubahan perdarahan per vaginam. Bila perdarahan berhenti, sedangkan uterus tidak berkontraksi dengan baik, usahakan pemberian preparat prostaglandin. Bila bahan tersebut tidak tersedia atau uterus tetap tidak berkontraksi setelah pemberian prostaglandin, pertahankan posisi tersebut sampai pasien mencapai fasilitas rujukan. Bila kontraksi membaik tetapi perdarahan masih berlangsung, maka lakukan kompresi manual eksternal dan pertahankan posisi tersebut hingga pasien sampai di tempat tujuan rujukan. Bila kompresi sulit untuk dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon padat uterovaginal, pasang gurita ibu dengan kencang dan lakukan perujukan. Kompresi baru dilepaskan bila perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi dengan baik. Teruskan pemberian uterotonika. Bila perdarahan berkurang atau berhenti, perhatikan posisi tersebut dan lakukan pijatan uterus hingga uterus berkontraksi dengan baik. Perhatikan tanda vital, perdarahan, dan kontraksi uterus setiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Tulis hasil tindakan dan instruksi perawatan lanjutan, buat catatan kondisi pasien dan pemantauan pasca tindakan. Jelaskan pada keluarga, jelaskan pada yang merawat tentang pengobatan yang diberikan, jadwal pemantauan, dan gejala-gejala yang harus diwaspadai. Baik Bapak, tindakan kompresi bimanual dan aortanya telah dilakukan dan perdarahan pun telah berhenti. Kita akan melakukan pemantauan pada Ibu dalam 10 menit ini selama 2 jam pertama untuk melakukan pemantauan pada tanda-tanda vitalnya, perdarahan, dan kontraksi. Baik Pak, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dokter, tapi ini istri saya berarti sudah aman ya dok? Iya Pak, makanya kita akan melakukan pengawasan selama 2 jam pertama ini Pak. Baik, terima kasih banyak dokter atas pertolongan yang sudah dokter berikan ya dok. Baik, sama-sama Bapak.